Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Dalam interaksi sosial sehari-hari, gaya berbicara kita memainkan peran penting dalam membangun atau merusak hubungan dengan orang lain. Tidak jarang, tanpa disadari, cara kita berbicara dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman atau bahkan kebencian di antara teman-teman. Memahami ciri-ciri gaya berbicara yang tidak disukai bisa menjadi langkah pertama dalam memperbaiki komunikasi kita dan menciptakan hubungan yang lebih harmonis. Gaya berbicara yang buruk bukan hanya tentang kata-kata yang kita pilih, tetapi juga tentang sikap dan cara kita menyampaikan pesan. Merasa superior, sering membicarakan kehidupan pribadi, atau selalu ingin memberikan nasihat adalah beberapa contoh yang dapat membuat orang lain merasa tidak dihargai atau bahkan tersinggung. Dalam video ini, kita akan membahas 7 ciri gaya berbicara yang membuatmu dibenci teman, agar kita bisa lebih waspada dan menghindari kesalahan yang sama dalam komunikasi sehari-hari. 1. Merasa superior dalam pembicaraan. Merasa superior dalam pembicaraan adalah salah satu ciri gaya berbicara yang paling cepat menimbulkan kebencian dari orang lain. Orang yang selalu merasa dirinya lebih tahu atau lebih baik dari orang lain cenderung meremehkan pendapat dan kontribusi lawan bicara. Mereka seringkali berbicara dengan nada yang merendahkan atau menggunakan kata-kata yang menunjukkan sikap menggurui. Sikap ini tidak hanya membuat lawan bicara merasa tidak dihargai, tetapi juga menciptakan jarak emosional yang sulit dijembatani. Akibatnya, orang-orang di sekitar mereka akan cenderung menjauh dan enggan untuk berinteraksi lebih lanjut. Lebih buruk lagi, sikap superior ini seringkali membuat percakapan menjadi satu arah, di mana orang yang merasa superior mendominasi pembicaraan tanpa memberi kesempatan bagi orang lain untuk berbicara. Hal ini bisa membuat orang lain merasa tidak penting dan tidak berarti, yang pada akhirnya memupuk rasa tidak suka dan kebencian. Untuk menghindari hal ini, penting untuk selalu mendengarkan dengan penuh perhatian, menghargai pandangan orang lain, dan menyadari bahwa setiap orang memiliki keunikan dan kontribusi yang berharga dalam setiap percakapan. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan komunikasi yang lebih positif dan inklusif. 2. Ngomongin kehidupan pribadi. Terus, membicarakan kehidupan pribadi secara berlebihan adalah gaya berbicara yang sering membuat orang merasa jenuh dan tidak nyaman. Ketika seseorang terlalu sering membahas masalah pribadi, mereka mungkin tidak menyadari bahwa tidak semua orang tertarik atau memiliki hubungan emosional yang sama terhadap topik tersebut. Pembicaraan yang terlalu berpusat pada diri sendiri bisa memberi kesan bahwa mereka tidak peduli dengan apa yang terjadi dalam kehidupan orang lain. Akibatnya, lawan bicara merasa diabaikan dan tidak dihargai, yang dapat menyebabkan rasa frustrasi dan kebosanan. Selain itu, membicarakan kehidupan pribadi terus-menerus bisa membuat suasana menjadi berat dan tidak menyenangkan, terutama jika yang dibahas adalah masalah atau keluhan. Hal ini bisa menguras energi emosional lawan bicara dan membuat mereka merasa terbebani. Untuk menjaga hubungan yang sehat dan seimbang, penting untuk menemukan keseimbangan dalam berbicara. Cobalah untuk menunjukkan minat pada kehidupan orang lain dan berbagi cerita pribadi hanya ketika relevan atau diminta. Dengan begitu, percakapan menjadi lebih inklusif dan menyenangkan bagi semua pihak. 3. Selalu ingin menasihati saat orang berbicara. Selalu ingin menasihati saat orang lain berbicara adalah gaya komunikasi yang bisa sangat mengganggu dan membuat lawan bicara merasa tidak nyaman. Ketika seseorang berbagi cerita atau masalah, seringkali mereka hanya membutuhkan seseorang untuk mendengarkan, bukan memberikan solusi atau nasihat yang tidak diminta. Terus-menerus memberikan nasihat, terutama yang tidak diminta, dapat membuat lawan bicara merasa dihakimi dan dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri. Sikap ini bisa menciptakan kesan bahwa Anda menganggap diri Anda lebih tahu atau lebih bijak, yang pada akhirnya merusak hubungan dan kepercayaan. Selain itu, memberikan nasihat yang tidak diminta juga bisa menunjukkan kurangnya empati. Setiap orang memiliki cara dan kecepatan sendiri dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah mereka. Dengan terlalu cepat memberikan nasihat, Anda mungkin mengabaikan perasaan dan kebutuhan emosional lawan bicara.
Alih-alih menawarkan solusi langsung, cobalah untuk lebih banyak mendengarkan dan menunjukkan dukungan emosional. Tanyakan apa yang mereka butuhkan dari Anda dalam percakapan tersebut, apakah itu sekadar pendengar yang baik atau bantuan dalam mencari solusi. Dengan cara ini, Anda dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih menghargai perspektif orang lain. 4. Sering membuli dan merendahkan. Sering membuli dan merendahkan orang lain adalah salah satu gaya berbicara yang paling merusak hubungan sosial. Ketika seseorang menggunakan kata-kata atau sikap yang merendahkan, mereka tidak hanya melukai perasaan orang lain, tetapi juga menghancurkan kepercayaan dan rasa hormat. Bullying dalam bentuk verbal, seperti ejekan, penghinaan, atau komentar sarkastik, dapat menyebabkan rasa malu, rendah diri, dan bahkan trauma emosional. Orang yang sering merendahkan orang lain mungkin tidak menyadari dampak jangka panjang dari kata-kata mereka, tetapi tindakan ini dapat meninggalkan luka yang mendalam dan membuat orang lain merasa tidak aman di sekitar mereka. Lebih jauh lagi, sikap merendahkan ini menciptakan lingkungan yang tidak mendukung dan tidak inklusif, di mana orang merasa harus selalu waspada terhadap kritikan atau ejekan. Hal ini akan membuat orang cenderung menjauh dan menghindari interaksi dengan orang yang suka membuli. Untuk membangun hubungan yang positif dan saling menghargai, penting untuk selalu berkomunikasi dengan rasa hormat dan empati. Hindari komentar yang dapat melukai perasaan orang lain dan fokuslah pada cara-cara positif untuk berinteraksi. Dengan menunjukkan sikap yang menghargai dan mendukung, Anda dapat menciptakan suasana yang lebih hangat dan menerima, di mana semua orang merasa dihargai dan aman. 5. Suka ngatur-ngatur kehidupan pribadi orang. Suka ngatur-ngatur kehidupan pribadi orang lain adalah perilaku yang sangat mengganggu dan seringkali menyebabkan kebencian. Ketika seseorang terlalu sering mencampuri urusan pribadi orang lain dan mencoba mengatur bagaimana mereka harus hidup, hal ini mencerminkan kurangnya rasa hormat terhadap batasan dan otonomi individu. Orang yang selalu ingin mengatur kehidupan orang lain mungkin melakukannya dengan niat baik, tetapi tindakan ini dapat membuat orang lain merasa terkekang, tertekan, dan tidak dihargai. Mereka mungkin merasa bahwa kehidupan mereka tidak diakui sebagai milik mereka sendiri, yang dapat menimbulkan frustrasi dan kebencian. Selain itu, kecenderungan untuk mengatur-atur kehidupan orang lain seringkali disertai dengan kritik yang tidak konstruktif atau saran yang tidak diminta, yang dapat memperparah perasaan tidak nyaman dan ketidakpuasan. Orang yang diatur mungkin merasa bahwa kepercayaan dan kemampuan mereka untuk mengambil keputusan sendiri dipertanyakan, yang bisa merusak harga diri mereka. Untuk menjaga hubungan yang sehat dan harmonis, penting untuk menghargai batasan pribadi dan memberikan dukungan hanya ketika diminta. Menghormati otonomi dan pilihan hidup orang lain adalah kunci untuk membangun hubungan yang saling menghargai dan memperkuat ikatan sosial. 6. Suka memotong pembicaraan. Suka memotong pembicaraan orang lain adalah kebiasaan yang sangat tidak sopan dan seringkali membuat orang merasa tidak dihargai. Ketika seseorang terus-menerus memotong pembicaraan, mereka menunjukkan bahwa mereka tidak benar-benar mendengarkan atau menghargai apa yang orang lain katakan. Hal ini dapat membuat lawan bicara merasa diabaikan dan tidak penting, yang pada akhirnya menimbulkan rasa frustrasi dan kebencian. Memotong pembicaraan juga bisa membuat percakapan menjadi tidak teratur dan membingungkan, sehingga sulit untuk mencapai pemahaman yang jelas dan saling menguntungkan. Selain itu, kebiasaan memotong pembicaraan seringkali mencerminkan sikap egois, di mana seseorang lebih fokus pada apa yang ingin mereka katakan daripada mendengarkan dan memahami pandangan orang lain. Sikap ini bisa merusak dinamika komunikasi dan menghalangi terciptanya hubungan yang kuat dan saling menghargai. Untuk memperbaiki kebiasaan ini, penting untuk berlatih mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan ruang bagi orang lain untuk menyelesaikan apa yang mereka katakan. Menghargai waktu bicara orang lain tidak hanya menunjukkan rasa hormat, tetapi juga membantu membangun hubungan yang lebih harmonis dan produktif. 7. Suka pamer atau membanggakan diri. Suka pamer atau membanggakan diri adalah perilaku yang dapat dengan cepat membuat orang lain merasa tidak nyaman dan akhirnya menjauh. Ketika seseorang terus-menerus membicarakan prestasi,
kekayaan, atau hal-hal lain yang dimiliki untuk mendapatkan pengakuan atau pujian, hal ini dapat menimbulkan kesan sombong dan tidak sensitif terhadap perasaan orang lain. Orang yang sering memamerkan dirinya mungkin tidak menyadari bahwa tindakan ini bisa membuat lawan bicara merasa iri, minder, atau bahkan tidak dihargai, terutama jika mereka sedang menghadapi kesulitan dalam hidup mereka sendiri. Selain itu, kecenderungan untuk membanggakan diri dapat menghalangi terbentuknya percakapan yang seimbang dan saling menguntungkan. Ketika pembicaraan hanya berfokus pada satu pihak, orang lain mungkin merasa bahwa kontribusi mereka tidak dihargai atau bahwa pengalaman mereka dianggap kurang penting. Hal ini bisa mengurangi kualitas hubungan dan membuat orang lain enggan untuk berinteraksi lebih lanjut. Untuk menciptakan hubungan yang lebih sehat dan harmonis, penting untuk berbicara dengan kerendahan hati dan menunjukkan minat yang tulus terhadap cerita dan pengalaman orang lain. Dengan demikian, percakapan menjadi lebih inklusif dan menyenangkan bagi semua pihak, serta membantu membangun ikatan yang lebih kuat dan saling menghargai. Memahami dan menghindari gaya berbicara yang dapat membuat kita dibenci teman adalah langkah penting untuk membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Setiap interaksi sosial adalah kesempatan untuk menunjukkan rasa hormat, empati, dan penghargaan terhadap orang lain. Dengan menghindari perilaku seperti merasa superior, terlalu sering membicarakan kehidupan pribadi, atau memberikan nasihat yang tidak diminta, kita dapat menciptakan lingkungan komunikasi yang lebih positif dan inklusif. Ingatlah bahwa komunikasi yang baik adalah tentang mendengarkan dan berinteraksi dengan tulus. Saat kita berusaha memahami perasaan dan perspektif orang lain, kita tidak hanya memperkuat hubungan kita, tetapi juga menciptakan suasana yang lebih nyaman dan menyenangkan bagi semua pihak. Dengan demikian, kita dapat membangun jaringan pertemanan yang lebih erat dan mendalam, berdasarkan saling pengertian dan penghargaan.